Aku masih ingat jelas detik itu. Ruangan servis yang tadinya tenang mendadak terasa pengap dan mencekam. Teknisi di depanku menatap layar ponsel suamiku terlalu lama. Wajahnya pucat, napasnya berat. Tiba-tiba ia berdiri, menoleh padaku, lalu berkata dengan suara keras yang membuatku tersentak. "Bu, ini bahaya." Tanganku gemetar. Jantungku berdegup tak beraturan. Aku tak mengerti apa maksudnya. Tapi satu hal pasti. Saat itu aku tahu hidupku tak akan pernah sama lagi setelah kebenaran ini terbuka. Halo sahabat, terima kasih sudah kembali ke channel Cerita Fafa. Di sini, aku berbagi kisah nyata kehidupan rumah tangga tentang cinta, pengkhianatan, luka, dan pelajaran hidup yang sering tak terucap. Sebelum kita masuk ke ceritanya, yuk kita ramaikan dulu kolom komentarnya, serta jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, agar sahabat Fafa tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Dukungan dari sahabat sangat membantu channel ini untuk terus berkembang dan menyajikan cerita-cerita menarik lainnya. Dan seperti biasa, Fafa mau absen nih. Coba tulis nama sahabat, asal kota, dan ketik kata hadir di kolom komentar bawah. Fafa pengen tahu sahabat setia Fafa dari kota mana saja. Sudah siap sahabat? Yuk kita langsung masuk ke ceritanya. Hari itu dimulai seperti hari-hari sebelumnya. Tidak ada pertengkaran, tidak ada nada tinggi, tidak ada firasat aneh. Pagi itu bahkan terasa hangat dan tenang. Suamiku bangun lebih dulu, bersiap ke kantor seperti biasa. Ia masih sempat bercanda ringan sambil menyeruput kopi, lalu menghampiriku di dapur dan mencium keningku sebelum berangkat. HP aku akhir-akhir ini bermasalah, katanya santai. Sering panas, baterainya boros, kadang lemot. Kalau sempat tolong dibawa ke tempat servis ya. Aku mengangguk tanpa curiga sedikit pun. Dalam pikiranku, itu permintaan yang sangat wajar. Sebagai istri, aku justru merasa dipercaya. Ia tidak menutup-nutupi ponselnya, tidak meminta kata sandi diubah, bahkan menyerahkannya begitu saja kepadaku. Saat itu aku sama sekali tidak merasa ada yang salah. Kami sudah menikah cukup lama, melewati banyak fase kehidupan bersama. Dari masa sulit secara ekonomi, masa kelelahan emosional, sampai masa di mana kami merasa mulai stabil. Dalam semua itu, aku selalu menanamkan satu keyakinan dalam hatiku. Suamiku mungkin punya kekurangan, tapi ia jujur. Dan kejujuran itulah yang selama ini membuatku bertahan. Aku ingat betul, ponsel itu tidak dikunci dengan pola rumit. Tidak ada alarm notifikasi yang disembunyikan. Tidak ada sikap defensif darinya setiap kali ponselnya ada di tanganku. Bahkan kadang ia memintaku membalas pesan dari rekan kerjanya saat ia sedang menyetir. Semua itu membangun rasa aman dalam diriku, rasa percaya yang utuh. Saat aku bersiap pergi ke tempat servis, aku tidak membawa perasaan apapun, selain niat membantu. Aku tidak membuka ponsel itu lebih dalam. Tidak ada keinginan mengutak-atik. Dalam pikiranku, privasi tetaplah privasi, meski kami pasangan suami istri. Di perjalanan aku justru memikirkan hal-hal sederhana, tentang makan siang apa yang akan kumasak nanti, tentang jadwal anak, tentang betapa cepatnya waktu berlalu sejak kami menikah. Tidak ada satupun pikiran buruk yang menyelinap. Tempat servis itu sudah sering kami datangi, kecil, rapi, dan terasa akrab. Teknisi di sana mengenali kami. Aku menyerahkan ponsel suamiku sambil menjelaskan keluhannya. Semuanya terasa normal, terlalu normal, sampai aku tidak sadar bahwa ketenangan itu adalah ketenangan terakhir sebelum badai. Aku duduk di ruang tunggu. Kursinya dingin. Suara kipas pendingin dan dengungan mesin menjadi latar yang monoton. Aku sempat membuka ponselku sendiri, membalas beberapa pesan dan mengecek jam. Tidak ada rasa cemas, tidak ada degup jantung berlebih. Dari sudut mataku, aku melihat teknisi mulai bekerja. Ia membuka menu,
mengecek baterai, melihat penggunaan aplikasi. Awalnya semua terlihat seperti prosedur standar. Aku bahkan sempat tersenyum kecil, berpikir bahwa mungkin hanya masalah kecil yang bisa segera diperbaiki. Dalam hatiku, aku masih menaruh kepercayaan penuh pada suamiku. Aku merasa menjadi istri yang beruntung, istri yang tidak perlu curiga, istri yang tidak perlu memeriksa ponsel pasangannya diam-diam. Aku bangga dengan itu. Namun tanpa kusadari, di saat aku duduk dengan pikiran ringan, sebuah kebenaran sedang bersiap menamparku dengan keras. Ponsel yang terlihat biasa itu, ponsel yang setiap hari ada di genggaman suamiku, ponsel yang selama ini kuanggap tak lebih dari alat komunikasi. Aku tidak tahu bahwa di balik layar kecil itu ada dunia lain yang sama sekali tidak kukenal. Aku tidak tahu bahwa sebentar lagi rasa aman yang selama ini kupeluk akan runtuh satu persatu. Saat itu aku masih percaya, sepenuhnya percaya. Dan mungkin itulah bagian paling menyakitkan dari semuanya. Karena pengkhianatan paling dalam seringkali datang bukan saat kita curiga, melainkan saat kita merasa paling aman. Awalnya, aku tidak langsung menyadari perubahan itu. Teknisi tersebut masih duduk di depan meja servis, menunduk dan mengetuk layar ponsel suamiku seperti teknisi pada umumnya. Gerakannya terlihat biasa, terukur, dan profesional. Namun ada satu hal kecil yang kemudian mengusik perasaanku. Ritme tangannya mulai melambat. Ia berhenti mengetuk layar lebih sering dari sebelumnya. Jari-jarinya seolah ragu untuk melanjutkan. Matanya terpaku pada satu titik terlalu lama, seperti seseorang yang sedang memastikan sesuatu yang sulit ia terima. Aku mengalihkan pandangan dari ponselku sendiri dan memperhatikannya dengan lebih seksama. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang terasa aneh. Ruang servis yang biasanya ramai oleh suara obrolan ringan, kini terasa sunyi. Hanya ada suara kipas pendingin dan detak jam dinding yang terdengar lebih keras dari biasanya. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya masalah teknis yang cukup rumit. Mungkin sistemnya berat. Aku tidak ingin menjadi pelanggan yang panik tanpa alasan. Namun entah mengapa, dadaku terasa mulai tidak nyaman. Teknisi itu menggeser kursinya sedikit menjauh dari meja. Ia menarik napas panjang, lalu menghela napas perlahan. Seperti seseorang yang sedang mempertimbangkan kata-kata. Aku bisa melihat jelas kerutan di dahinya. Wajah yang tadinya netral kini terlihat tegang. Aku memberanikan diri bertanya, "Mas, ada yang salah?" Pertanyaanku terdengar biasa, tapi di dalam hatiku ada kegelisahan yang mulai tumbuh. Teknisi itu menoleh ke arahku. Tatapan kami bertemu. Ada keraguan di matanya. Ia membuka mulut, lalu menutupnya kembali. "Ini agak tidak biasa, Bu," katanya akhirnya. Nada suaranya lebih pelan dari sebelumnya. Kata tidak biasa itu membuat jantungku berdegup lebih cepat. Aku menelan ludah, berusaha tetap terlihat tenang. Ia kembali menatap layar ponsel. Jarinya menggulir pelan, membuka satu menu, lalu menu lain. Sesekali ia berhenti, seperti memastikan bahwa yang ia lihat bukan kesalahan sistem. Aku memperhatikan setiap gerakannya dengan perasaan campur aduk, penasaran, cemas, dan mulai takut. Beberapa saat kemudian ia bertanya lagi, "Bu, boleh saya tanya? Ponsel ini memang sering digunakan oleh suami ibu sendiri?" Pertanyaan itu membuat napasku tertahan. Aku mengangguk pelan. "Iya, Mas, itu HP suami saya." Ia tidak langsung menjawab. Ia memanggil rekan kerjanya dengan isyarat tangan. Keduanya berdiskusi pelan, hampir berbisik. Meski aku tidak mendengar jelas isi perbincangan mereka, ekspresi wajah mereka cukup menjelaskan bahwa ada sesuatu yang serius. Aku merasa seperti orang asing yang berdiri di ambang pintu sebuah rahasia besar. Aku ingin bertanya lebih banyak,
Tapi lidahku terasa keluh. Ada rasa takut yang mulai menjalar, tapi aku belum berani mengakuinya. Teknisi itu kembali mendekat. Ia berdiri, lalu duduk lagi. Gelisah. Bu, sebelum saya lanjutkan, saya perlu pastikan satu hal. Aku menatapnya. Menunggu. Apakah ibu tahu semua aktivitas yang ada di ponsel ini? Pertanyaan itu menghantamku lebih keras dari yang kuduga. Aku tersenyum kecil refleks. Tentu saja, itu HP suami saya. Namun setelah kalimat itu keluar, aku sendiri merasa ada sesuatu yang ganjil. Mengapa aku begitu yakin? Mengapa aku tidak pernah benar-benar mempertanyakan apapun? Teknisi itu mengangguk pelan seolah memahami sesuatu yang belum kupahami. Ia kembali menatap layar ponsel itu dengan ekspresi yang kini semakin serius. Tangannya sedikit bergetar saat mengetuk layar. Saat itu, aku belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku belum tahu kata-kata apa yang akan keluar dari mulutnya. Tapi satu hal aku sadari dengan jelas. Rasa aman yang sejak tadi kupeluk mulai retak. Ada firasat yang berdiri tepat di depan mataku. Firasat yang tidak berteriak, tapi terus menekan perlahan. Dan aku tahu, setelah momen ini, tidak akan ada lagi yang benar-benar sama. Aku hanya duduk diam, menunggu. Menunggu sesuatu yang belum ku ketahui namanya, namun sudah kurasakan sakitnya. Aku masih duduk di kursi itu ketika suasana berubah sepenuhnya. Teknisi tersebut berdiri dari tempat duduknya, memegang ponsel suamiku dengan dua tangan, seolah benda kecil itu kini memiliki bobot yang jauh lebih berat. Ia menoleh ke arahku, lalu kembali menatap layar. Gerakannya tidak lagi cepat atau efisien seperti teknisi pada umumnya. Setiap sentuhan pada layar terlihat penuh kehati-hatian. Ruangan servis terasa semakin sempit. Udara seolah berhenti bergerak. Aku bisa mendengar napasku sendiri yang mulai tidak teratur. Ada ketegangan yang tak terlihat, tapi terasa jelas menekan dadaku. Teknisi itu memanggil rekannya lagi. Kali ini suaranya lebih tegas, meski tetap ditahan. Mereka berdiri sedikit menjauh dariku, berdiskusi dengan nada rendah. Aku tidak bisa mendengar jelas apa yang mereka katakan, namun aku bisa membaca bahasa tubuh mereka. Ada anggukan kecil, ada helaan napas panjang, ada tatapan yang seolah berkata, ini serius. Aku memegang ujung tas tanganku dengan erat. Jemariku terasa dingin. Aku ingin bertanya, tapi kata-kata seakan menguap sebelum sempat keluar. Dalam kepalaku, berbagai kemungkinan mulai bermunculan. Masalah virus, data bocor, atau sekedar kesalahan sistem. Aku mencoba berpegang pada penjelasan-penjelasan yang masih terdengar aman. Teknisi itu akhirnya kembali mendekat. Ia berdiri tepat di hadapanku. Tatapannya tidak lagi ragu, tapi justru penuh kehati-hatian. Seperti seseorang yang hendak menyampaikan kabar buruk. Bu, katanya pelan namun tegas. Saya harus jujur. Ini berbahaya. Kalimat itu terdengar sangat sederhana. Hanya 3 kata. Namun efeknya luar biasa. Dadaku terasa seperti dihantam sesuatu yang berat. Aku menelan ludah, berusaha memahami apa yang ia maksud. Berbahaya bagaimana, Mas? Tanyaku dengan suara yang hampir tak terdengar. Ia memiringkan layar ponsel ke arahku. Di HP ini ada beberapa aplikasi yang tidak terlihat di menu biasa. Ada sistem penyamaran data, ada folder yang sengaja disembunyikan. Ia menjelaskan dengan bahasa sederhana, pelalahan, seolah takut penjelasannya akan membuatku runtuh seketika. Ia menunjukkan grafik penggunaan data yang tidak wajar, jam-jam aktif yang aneh, aktivitas yang terjadi saat suamiku seharusnya sudah tidur di sampingku. Aku menggeleng pelan. Otakku menolak menerima semua itu. Aku ingin berkata bahwa mungkin itu kesalahan sistem, mungkin itu aplikasi kantor, mungkin hanya bug. Namun teknisi itu melanjutkan, Bu, ini bukan kesalahan sistem. Semua ini dilakukan secara sengaja. Kalimat itu membuat mataku panas. Aku merasakan sesuatu runtuh di dalam diriku. Ia menjelaskan bahwa ada aplikasi komunikasi yang dirancang untuk menghapus pesan otomatis. Ada akun yang disamarkan, bahkan ada pengaturan agar notifikasi tidak pernah muncul di layar utama.
Semua dirancang rapi, seperti seseorang yang sudah sangat terbiasa menyembunyikan jejak. Aku tidak menangis, tidak langsung. Aku hanya duduk membeku, seperti tubuhku hadir di ruangan itu, tapi jiwaku tertinggal di tempat lain. Teknisi itu berhenti sebicara sejenak. Ia memberiku waktu. Aku bisa melihat rasa tidak enak di wajahnya. Mungkin ia sudah sering melihat kasus seperti ini. Tapi bagiku, ini adalah pertama kalinya dunia yang kukenal runtuh di depan mata. "Bu, saya mohon izin sebelum membuka lebih jauh," katanya. Aku mengangguk pelan. Meski di dalam hatiku aku berteriak agar waktu berhenti saja. Saat itulah aku menyadari satu hal yang sangat menyakitkan. Ponsel ini tidak sekadar rusak secara teknis. Yang rusak adalah kepercayaan. Aku ingin menutup mata. Aku ingin mengatakan bahwa aku tidak ingin tahu. Tapi kebenaran sudah setengah terbuka. Menutupnya kembali hanya akan memperpanjang kebohongan. Aku menarik napas dalam-dalam. "Lanjutkan," kataku akhirnya. Dan dengan satu sentuhan layar berikutnya, hidupku benar-benar berubah. Aku tidak tahu sejak kapan air mata mulai menggenang di mataku. Yang jelas, dadaku terasa semakin sempit saat teknisi itu kembali menatap layar ponsel suamiku. Tangannya masih ragu, seolah ia sadar bahwa setiap sentuhan berikutnya akan membawa konsekuensi yang tidak bisa ditarik kembali. "Bu, saya hanya akan membuka sebagian," katanya pelan. "Tidak semuanya." Aku mengangguk tanpa suara. Saat itu aku sudah terlalu lelah untuk berkata apa-apa. Dalam hatiku ada pertarungan besar antara ingin tahu seluruh kebenaran dan ingin lari sejauh mungkin dari kenyataan yang mulai terasa kejam. Layar ponsel menyala. Satu folder terbuka. Lalu folder lain. Semuanya tampak biasa di permukaan. Tapi ketika satu aplikasi tersembunyi berhasil diakses, dunia seolah berhenti berputar. Pesan-pesan itu muncul perlahan. Bukan namaku. Bukan bahasaku. Bukan cara suamiku berbicara padaku selama ini. Kata-katanya lembut. Perhatiannya detail. Kalimat-kalimat yang tak pernah ku dengar, tapi ternyata begitu mudah ia tuliskan untuk orang lain. Dadaku seperti ditusuk berkali-kali. Aku membaca satu pesan, lalu pesan berikutnya. Aku ingin berhenti, tapi tanganku seperti kehilangan kendali. Ada rasa ingin tahu yang bercampur dengan rasa sakit yang luar biasa. Teknisi itu tidak berkata apa-apa. Ia memberiku ruang. Tapi keheningan justru terasa lebih menyiksa. Aku bisa mendengar nafasku sendiri yang mulai tersendat. Ada panggilan sayang yang bukan untukku. Ada rencana bertemu yang tak pernah ia ceritakan. Ada foto-foto yang seharusnya tidak ada di ponsel seorang suami. Aku menutup mulutku dengan tangan, menahan suara tangis yang hampir pecah. Mataku panas. Kepalaku berdenyut. Aku merasa seperti orang asing yang sedang mengintip kehidupan orang lain. Padahal orang itu adalah suamiku sendiri. Yang paling menyakitkan bukan hanya isi pesan itu. Yang paling menghancurkan adalah kesadaran bahwa semua ini dilakukan dengan sangat rapi. Pesan-pesan lama dihapus. Waktu komunikasi diatur. Notifikasi disembunyikan. Bahkan ada catatan kecil tentang kapan harus berhenti mengirim pesan agar tidak menimbulkan kecurigaan. Aku teringat kembali semua momen di rumah. Saat ia berkata lembur. Saat ia sibuk dengan ponselnya tapi bilang hanya urusan kerja. Saat aku menunggu, memasak, dan percaya. Semua potongan itu kini menyatu, membentuk gambaran yang selama ini disengaja disembunyikan dariku. Air mataku akhirnya jatuh. Bukan tangisan keras, tapi tetesan yang terus mengalir tanpa henti. Aku merasa bodoh, merasa terlalu percaya, merasa gagal sebagai istri. Namun di balik semua rasa itu, ada satu kesadaran yang perlahan muncul.
Ini bukan salahku. Teknisi itu akhirnya berkata pelan, "Bu, dari yang saya lihat, ini bukan hal yang terjadi sekali dua kali." Kalimat itu membuatku menutup mata. Aku tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Hatiku sudah memahami semuanya. Ini bukan kesalahan sesaat. Ini pilihan yang diulang berkali-kali. Aku berdiri dengan kaki yang terasa lemas. Ruangan itu terasa terlalu kecil untuk menampung rasa sakitku. Aku mengucapkan terima kasih dengan suara nyaris tak terdengar. Saat melangkah keluar dari tempat servis, dunia di luar tampak sama seperti sebelumnya. Orang-orang berlalu lalang, kendaraan melintas, matahari masih bersinar. Hanya aku yang berbeda. Di dalam diriku, ada sesuatu yang mati hari itu. Kepercayaan yang kubangun selama bertahun-tahun. Dan rasa sakitnya tidak datang seperti badai, tapi seperti hujan deras yang perlahan merendam segalanya, tanpa ampun. Aku sadar, setelah mengetahui semua ini, aku tidak akan pernah bisa kembali menjadi diriku yang dulu. Dan mungkin itulah awal dari diriku yang baru. Perjalanan pulang terasa jauh lebih panjang dari biasanya. Aku duduk di dalam kendaraan dengan pikiran kosong, menatap jalan tanpa benar-benar melihat apapun. Tanganku masih gemetar. Setiap kali mengingat isi ponsel itu, dadaku kembali terasa sesak. Aku ingin menangis, tapi air mata seperti sudah habis terkuras di tempat servis tadi. Yang tersisa hanyalah rasa hampa. Sesampainya di rumah, aku meletakkan ponsel suamiku di atas meja. Benda kecil itu tampak tak berdaya, tidak bersuara, tidak bergerak. Tapi justru diamnya itulah yang terasa paling menakutkan. Aku duduk di sofa, menunggu. Entah menunggu apa. Mungkin menunggu waktu, atau menunggu keberanian. Malam itu suamiku pulang seperti biasa. Ia menyapaku, bertanya tentang makan malam, lalu melihat ponselnya tergeletak di meja. "HP-ku sudah selesai diservis?" tanyanya santai. Aku mengangguk pelan. "Iya, kita perlu bicara," jawabku singkat. Nada suaraku membuatnya berhenti bergerak. Ia menatapku, mencoba membaca wajahku. Ada kebingungan, lalu sedikit ketegangan. Kami duduk berhadapan. Jarak di antara kami terasa jauh, meski hanya beberapa langkah. Aku memulai dengan pertanyaan sederhana. "Ada yang ingin kamu ceritakan tentang HP itu?" Ia tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. "Kenapa? Ada apa memang?" Aku menatap matanya. Untuk pertama kalinya, aku tidak mencari kejujuran di sana. Aku hanya menunggu pengakuan. "Aku sudah tahu semuanya," kataku pelan. Wajahnya berubah. Senyumnya memudar. Ia terdiam beberapa detik sebelum akhirnya berkata, "Kamu salah paham." Kalimat itu menyayatku lebih dalam dari yang aku duga. Bukan karena aku tidak siap mendengarnya, tapi karena aku berharap, meski kecil, ia akan jujur. Aku menyebutkan satu detail, lalu detail lainnya, sedikit demi sedikit, hingga akhirnya ia tidak bisa lagi menyangkal. Bahunya turun, nafasnya berat. Ia marah. Ia membela diri. Ia menyalahkan keadaan. Katanya ia hanya mencari pelarian. Katanya ia tidak pernah berniat meninggalkanku. Katanya itu tidak berarti apa-apa. Aku mendengarkan semuanya dalam diam. Anehnya, aku tidak lagi ingin berdebat, tidak ingin membuktikan apapun. Di dalam diriku, ada sesuatu yang sudah selesai. "Apa kamu tahu, yang paling menyakitkan itu bukan pesannya?" Ia terdiam. "Yang paling menyakitkan adalah betapa rapi kamu menyembunyikannya. Artinya, kamu sadar ini salah, tapi tetap memilih melakukannya." Air mata akhirnya jatuh lagi. Tapi kali ini berbeda.
bukan tangisan putus asa, melainkan tangisan kesadaran. Malam itu aku tidak langsung mengambil keputusan besar. Aku hanya meminta ruang. Aku masuk ke kamar, mengunci pintu, dan duduk sendiri dalam gelap. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku benar-benar mendengarkan diriku sendiri. Aku bertanya pada diriku, apakah aku masih percaya? Apakah aku masih dihargai? Apakah aku masih mengenali diriku dalam pernikahan ini? Jawabannya menyakitkan, tapi jelas. Beberapa hari berikutnya aku lalui dengan sunyi. Aku tidak berbagi cerita dengan siapapun. Aku tidak ingin simpati. Aku hanya ingin kejujuran pada diriku sendiri. Dan disitulah akhirnya aku memahami satu hal penting. Bertahan bukan selalu berarti kuat. Dan pergi bukan selalu berarti kalah. Aku memilih untuk tidak menutup mata lagi. Aku memilih untuk tidak berpura-pura demi kejaga citra rumah tangga. Aku memilih untuk menjaga diriku sendiri, entah bagaimanapun bentuknya nanti. Keputusan itu tidak datang dengan rasa lega. Datangnya bersama ketakutan, kesepian, dan banyak tanda tanya. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang perlahan tumbuh. Rasa hormat pada diriku sendiri. Hari itu aku tidak tahu bagaimana akhir kisah rumah tanggaku. Tapi aku tahu satu hal dengan pasti. Aku tidak lagi akan mengorbankan harga diriku demi kebohongan yang berulang. Dan mungkin di sanalah awal keberanianku yang sesungguhnya bermula. Dari pengalaman ini, aku belajar bahwa kejujuran adalah fondasi utama rumah tangga. Tanpa itu, cinta hanya ilusi. Teknologi bukan musuh, tapi cara kita menggunakannya menentukan segalanya. Untuk para istri, jangan abaikan firasat hatimu. Untuk para suami, ingatlah bahwa kesetiaan bukan hanya tentang tidak pergi, tapi juga tentang tidak menyembunyikan apapun. Terima kasih sudah menyimak ceritaku sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar bisa menjadi pelajaran bagi banyak orang. Sampai jumpa di cerita Fafa berikutnya.